Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat madrasah, bersama saya Enti Syarifah Aini dalam program Madsantina Podcast, mengukir prestasi berakhlakul karimah. Pada saat yang berbahagia ini, Madsantina Podcast mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk berbincang sejenak bersama Sri Kandi Indonesia. Beliau merupakan Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Selamat datang Ibu Dr. Komang Sri Marheni SAG MSI. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat. Alhamdulillah, setungkar ya Bu ya. Iya. Sahabat madrasah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ibu Dr. Komang Sri Marheni SAG MSI merupakan satu-satunya Sri Kandi yang memimpin kantor Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Dan beliau merupakan Sri Kandi pertama yang memimpin Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Ibu. Pada saat ini kami di Madsantina Podcast mohon untuk Ibu sharing sedikit tentang karir dan prestasi Ibu sampai saat ini, dan mohon berkenan Ibu untuk sharing kepada kami tentang motivasi dan semangat agar kami bisa selalu mentauladani Ibu sebagai Sri Kandi Indonesia. Silahkan Ibu. Saya hanya bermodal keberanian dan semangat aja ya. Jadi dengan semangat dan keberanian itu untuk ingin tahu ya sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi dengan semangat dan keberanian itu kita ingin mencoba untuk melakukan sebuah hasil karya, dan dari langkah itulah akhirnya saya satu persatu yang saya lakukan itu menjadi berhasil. Salah satunya mulai dari saya sekolah SD ya, dengan saudara yang cukup banyak ya. Saya saudara 8 orang. Dari 8 orang itu tentu di zaman itu untuk perempuan itu untuk porsi sekolah itu tidak sebesar porsinya laki-laki ya. Jadi pada zaman itu ibu hanya bisa sekolah sampai SD saja, dan di saat itu pun harus sambil bekerja, dan diajarkan oleh orang tua kita harus bekerja sambil belajar. Jadi kita tidak manja ya. Untuk saya bisa sekolah harus juga banyak berusaha untuk membiayai diri sendiri. Nah, dan semua saudara juga diajarkan seperti itu. Kalau ingin sukses bukan harus dari orang tua, tetapi harus mampu mandiri, mengajarkan diri sendiri untuk bisa menghasilkan dan menjadi sukses. Akhirnya dalam perjalanan itu orang tua meninggal. Orang tua meninggal, akhirnya kita mau tidak mau harus tetap berusaha untuk bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya kita bisa melakukan sesuatu bersama saudara, yaitu saling mendukung untuk kita bisa maju. Nah, dalam perjalanan kita juga saling berjuang sendiri-sendiri, dan akhirnya kita juga bisa pada harapan yang kita inginkan, yaitu mulai dari SD, SMP dengan biaya sendiri, bekerja sendiri, dan saling menanggung bersama saudara-saudara. Sampailah kita SMA juga biaya sendiri, dan kita juga dengan semangat dan keberanian untuk mencari kerja setelah tamat dari SMA itu sendiri. Ya, ternyata Tuhan tetap memberikan jalan yang terbaik, walaupun kita mungkin tertatih-tatih dalam menggapainya, tapi karena kita punya kemauan ya,
dari kemauan yang tinggi untuk sukses gitu. Akhirnya semua tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan itu kita bisa lalui. Dan saya pun tidak serta-merta mendapatkan seperti yang sekarang ini. Dan kita dapatkan ini, saya juga pernah ya mengambil pekerjaan yang mungkin tidak umum orang ambil gitu ya. Tidak umum orang ambil, mulai saya orang namanya bekerja tanpa modal ya, saya juga memanfaatkan waktu dengan baik, begitu juga bekerja di tempat orang pernah itu untuk dapat modal saja, dan juga pernah menjadi pedagang keliling, pedagang makanan keliling, dan pernah juga menjadi pemulung ya, pungut-pungut barang-barang rontokan yang tidak dipakai itu kita jual. Terus juga peternak babi pernah lakukan untuk menghasilkan uang aja gitu ya, untuk menghasilkan uang untuk menanggung diri dan menanggung keluarga. Dalam perjalanan itu sampailah ya pada titik terakhir ya, setelah kita sudah bekerja ya, kita terpencar dengan saudara-saudara ya, tapi kita tetap juga masih saling mendukung satu sama lainnya. Memang orang tua mengajarkan kita tidak boleh kita lupa dengan saudara, dan kita harus tetap rukun, kita harus tetap saling menjaga satu sama lainnya. Dan sampailah kita kerja di Denpasar. Di Denpasar pun kerjanya dari CPNS ya, dan gitu. Baru kita beberapa bulannya baru bisa jadi PNS setelah kita boleh katakan training dulu ya, training CPNS. Nah itu baru setelah jadi PNS kita juga banyak hal yang harus kita pelajari di kantor, karena kita harus menyesuaikan kan, kita juga tidak banyak pengalaman ya untuk kerja di kantor, tetapi semua bisa dipelajari ya. Kalau kita ulet, kita gigih, dan kemauan kita ada, pasti kemampuan akan terbentuk gitu ya. Nah di sana pun kita banyak ujian-ujian yang kita hadapi, tapi saya tidak pernah menyerah untuk maju. Walaupun tantangannya cukup banyak ya, karena kita harus banyak belajar dari senior-senior kita gitu. Tapi saya tidak pernah menyerah gitu, untuk maju, karena saya punya satu prinsip, hidup adalah untuk kerja gitu. Dan pantang menyerah walaupun kita selalu jatuh, tapi saya harus bangun dan bangkit setiap kali jatuh, karena saya belajar dari kejatuhan itu, belajar untuk saya tahu di sisi mana letak kelemahan dari kejatuhan itu. Jadi setelah kita jatuh kita bangkit, akhirnya berkali-kali kita bangkit dari kejatuhan itu, kita tahu ternyata titik lemah kita. Setelah kita tahu titik lemah kita, dari sanalah kita mulai melangkah untuk mencari jalan yang terbaik gitu. Nah, ternyata kita bisa menemukan, karena kita tidak pernah menyerah. Konsep kita adalah bagaimana kerja itu berhasil dan mampu memberikan dampak yang lebih banyak dan positif untuk orang banyak. Jadi saya punya keyakinan kalau kita selalu melakukan sesuatu yang ikhlas dan tulus untuk membuat sebuah perubahan, yakin Tuhan akan tetap memberikan tuntunan dan jalan buat kita. Itu menjadi keyakinan buat saya, dan ternyata itu terbukti. Apapun yang menjadi tantangan dari ketulusan yang kita lakukan, ternyata Tuhan memberikan jalan yang lancar ya. Nah, terus akhirnya begitu saya sudah di bidang urusan ya sekitar 4 tahunan, akhirnya saya dimutasi ke Kota Denpasar. Itu jadi kasubsi urusan agama Hindu.
Nah, begitu di Kota Denpasar ada promosi lagi, saya dipromosikan menjadi Kasubag Humas IKA dan KUB di di Kanwil Agama Provinsi Bengkulu. Nah, 4 tahun, hampir 5 tahun saya jadi Kasubag Humas dan KUB. Kemudian saya pindah tugas ke Badung dan di sana menjadi Kasih Urusan Agama Hindu. Ya, mungkin karena keuletan kita, kerja kita, keikhlasan kita untuk mengabdi, Tuhan memberikan jalan, saya dipromosikan untuk menjadikan Kemenag Kabupaten Karangasem. Untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah hal yang mudah dan itu tidak tergambar buat saya apa yang harus saya lakukan. Di sana saya banyak belajar dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang barangkali bisa menjadi dan bermanfaat ya untuk teman-teman di Kemenag Kabupaten Karangasem. Saya banyak menyesuaikan di sana. Dan pada saat ada audit kinerja untuk penentuan zona integritas di Kabupaten Karangasem, bahwa Kementerian Agama wajib untuk mengikuti zona integritas. Ya. Kita mencoba juga waktu itu untuk ikut bersama-sama dievaluasi dengan Kemenag Kabupaten Kota Senoii dan Kanwil untuk menjadikan, karena keinginan terlalu tinggi ya, ingin mencoba bagaimana apakah mungkinkah Kemenag Kabupaten Karangasem yang tempatnya sangat jauh dari kota itu untuk ikut bersama-sama dievaluasi. Ternyata ya karena keinginan bersama-sama dengan teman-teman di Karangasem juga, teman-teman juga pada semangat untuk mendukungnya, akhirnya kita ikut dan berhasil. Namun tidak berapa lama kita pindah juga dari Karangasem ke Kota Denpasar. Begitu dipindah ke Kota Denpasar, ya karena semangat aja ya, karena semangat, keinginan tinggi untuk tetap membangun sebuah perubahan, memberikan contoh kepada teman-teman juga di Kota Denpasar. Di Kota Denpasar kita kembangkan juga zona integritas itu sendiri. Nah, dalam waktu yang bersamaan kita bersama-sama dengan Karangasem, karena di Karangasem kita juga yang ikut membangun zona integritas itu, akhirnya kita bersama-sama Kota Denpasar kita melangkah bersama untuk dievaluasi oleh Mentan RB. Ya, Tuhan memberikan jalan, Tuhan membukakan jalan. Ternyata kedua-duanya berhasil untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi untuk Kota Denpasar. Dan sejalan juga berjalannya waktu, banyak lomba-lomba yang juga kita ikuti, hanya ini untuk mendorong semangat teman-teman juga ya. Karena tanpa adanya lomba-lomba yang kita ikuti itu, kita tidak akan bisa mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kita atau tingkat kemampuan kita di dalam mengantarkan teman-teman meraih prestasinya. Jadi ini sebagai ajang evaluasi bagi saya sendiri pribadi dan juga evaluasi dari teman-teman dalam melaksanakan kinerjanya di Kota Denpasar. Dan itu berawal dari ada lomba terkait dengan PPT Teladan, pejabat pimpinan tinggi teladan. Nah, saya ikut-ikutan aja waktu itu, mencoba ikut-ikutan. Ternyata kita berhasil masuk 10 besar dari ribuan peserta, lembaga, instansi, kantor yang ikut gitu ya, tidak Kemenag saja ya. Jadi di Kemenag satu-satunya saya yang ikut gitu waktu itu. Tapi ya syukur juga bisa masuk di 10 besar sudah sangat luar biasa. Dan kita tidak bisa masuk sampai dengan 3 besar karena
begitu deputinya turun, ya kita ditanya karena untuk lomba PPT ini yang wajib ikut itu yang eselon 2. Tapi sayang saya waktu itu eselon 3. Jadi belum waktunya lah untuk pantas bisa masuk di di predikat yang kategori 3 besar itu gitu ya, seperti itu. Terus akhirnya dalam perjalanan juga saya ngikutin aja ya, ngikutin perjalanan hidup ya. Dalam proses kerja yang pada akhirnya ada lelang jabatan ya. Begitu saya 4 tahun di Kota Denpasar, ada lelang jabatan. Lelang jabatan itu pun saya juga tidak berpikir apakah saya harus ikut atau tidak. Sebenarnya tidak ada harapan untuk ikut gitu ya, karena saya juga tidak punya modal untuk ikut ya. Saya tidak punya modalnya kalau nanti tesnya di Jakarta gitu, tentu ya harus beli tiket ya, beli makan gitu, termasuk juga harus sewa hotel kan gitu. Akhirnya mau tidak ikut nggak enak karena kita jadi percontohan gitu, ya sudah kita ikutin. Saat kita ikut ternyata ya kalau memang sudah takdir ya, akhirnya ada pandemi. Saat ada pandemi tesnya tidak di Bali, tidak di luar Bali gitu ya, di wilayah masing-masing lah, tidak di Jakarta diputuskan. Nah, karena tesnya daring ya kita ikut di daring ya. Sementara kita lolos sampai pelantikannya pun daring waktu itu. Nah, setelah itu kita membuat sebuah perubahan lagi di kantor. Begitu setelah kita dilantik, saat itu kita juga membuat satu komitmen 1 tahun kalau berjalan harus mampu merubahkan beliau. Akhirnya berhasil meraih penghargaan Adi Cipta Sewaka tertinggi untuk lembaga Kementerian Agama. Dan untuk pembinanya, yaitu Bapak Menteri juga sebagai pembina, Bapak Yakut Holil Komas selaku pembina pelayanan publik, beliau juga dilibatkan dan meraih predikat sebagai pembina pelayanan publik. Dan kami selaku penyelenggaranya, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, itu meraih predikat sebagai pelayanan publik prima. Itu ya yang terakhir ya. Dan berikutnya kita juga tidak tahu saat ini saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Menteri untuk menjadi PLT Dirjen Bimas Hindu. Jadi ada 2 kepercayaan yang harus saya pertanggungjawabkan. Pertama sebagai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, dan yang kedua sebagai PLT Dirjen Bimas Hindu. Sangat inspiratif sekali Ibu. Saya sampai langsung tiba-tiba termotivasi bahwa kita sukses bukan hanya dari orang tua, tapi harus mandiri, bekerja keras, berani, tulus, dan ikhlas. Bagi sahabat madrasah, kita ingin tahu juga bagaimana pandangan Ibu tentang madrasah di Jemberana khususnya dan madrasah di Provinsi Bali untuk saat ini, Ibu. Kalau madrasah tidak saja di ini aja ya, tidak di Jemberana aja ya. Madrasah-madrasah yang ada di Provinsi Bali sekarang semuanya pada berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasinya. Dan ini sudah bersaing secara sehat semua ya. Dari tahun ke tahun saya ikuti, perkembangannya semakin pesat, semakin maju, dan prestasinya tidak tanggung-tanggung. Tidak saja hanya di tingkat kecamatan, di tingkat provinsi, ataupun di tingkat nasional aja, bahkan sekarang sudah berkembang sampai dengan tingkat internasional. Dan masalah keberanian anak-anak, mental anak-anak untuk tampil di tingkat nasional sangat luar biasa, sangat mengagumkan. Dan begitu juga di tingkat internasional tidak kalah lagi. Ya.
Mudah-mudahan nanti seluruh madrasah di Bali menjadi madrasah yang lebih berprestasi dan sudah go internasional. Harapannya untuk MTSN 3 Jemberana bagaimana Bu untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya juga berharap nanti khusus untuk madrasah Jemberana ini gitu ya, tetap akan bisa menjadi role model, menjadi percontohan ya. Tidak saja percontohan untuk madrasah-madrasah di Bali saja. Saya berharap nanti khusus madrasah yang ada di Jemberana ini yang sudah memberikan kontribusi yang sangat besar ya, untuk memberikan dorongan yang positif kepada madrasah-madrasah yang ada di Bali khususnya, itu nanti mampu dicontoh oleh seluruh madrasah yang ada di Bali, termasuk juga madrasah-madrasah yang ada di luar Bali. Mudah-mudahan ini menjadi pusat studi tiru lah. Amin, amin, amin. Pinginnya begitu. Dan begitu juga harapan saya ke depan, karena sekarang kan Bapak Presiden menetapkan tahun toleransi di tahun 2022. Dan di tahun toleransi ini tentunya kita harus menguatkan moderasi beragama. Mudah-mudahan nantinya seluruh madrasah-madrasah yang ada di Bali ini, siswa-siswinya menjadi duta, ya, duta moderasi beragama yang terdepan. Oke. Pesan dan kesan Ibu untuk MTSN 3 Jemberana sebagai generasi milenial saat ini bagaimana Ibu? Pesan dan kesan saya khusus untuk MTS 3 Jemberana ya. MTS 3 Jemberana ini MTS yang sudah sangat unggul ya. Sangat luar biasa, baik itu unggul di bidang akademik dan juga unggul di bidang riset. Dan ini sudah terbukti, anak-anak kita itu sudah sampai menjuarai tidak saja di beberapa lomba-lomba yang tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan juga anak-anak kita sudah menjuarai di tingkat internasional ya. Begitu juga tidak kalah pentingnya ya, ada satu lomba yang terbaru ya, lomba yang diselenggarakan oleh Kemenag maupun oleh Diknas itu sendiri, yaitu yang tentang MyRace dan Kopsi. Itu anak kita juga di sana ikut berkompetisi dan malah tidak sekedar ikut, dan anak kita sudah meraih juara, malah sudah mendapatkan medali perak ya, medali perak. Mudah-mudahan nanti ini tidak saja di bidang akademik yang harus dikembangkan anak-anak kita, juga di bidang risetnya. Jadi di sini juga harus seimbang ya, pengembangan seni juga sangat dibutuhkan gitu ya, karena dengan seni anak-anak kita akan menjadi lebih berkembang sehingga kita harus juga menyeimbangkan antara kecerdasan emosional anak, kecerdasan intelektualnya, termasuk juga kecerdasan spiritualnya, ini harus kita seimbangkan. Olahraga, olah seni itu juga ya, tidak anak-anak diajarkan fokus kepada akademiknya saja, tetapi kita harus seimbangkan semuanya sehingga anak-anak kita akan tambah lebih semangat lagi, termasuk juga guru-gurunya ya. Guru-gurunya juga harus menguasai itu ya, menguasai seni, karena dengan seni anak-anak akan bisa lebih berkembang. Terima kasih Ibu atas pesan-pesannya dan motivasi yang diberikan kepada kami semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk MTSN 3 Jemberana dan Mat Santina Podcast di sela-sela jadwal yang sangat padat untuk Ibu. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Ibu. Sama-sama, terima kasih. Sahabat madrasah, demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil motivasi, inspirasi pada pertemuan kali ini. Terus belajar, berkarya, bekerja, dan berprestasi. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mat Santina Podcast, mengukir prestasi berakhlakul karimah.